Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah sabil Allahumma baligh an-nubuwwah risalah ja'alna wa sallallahu ruqya wa hadhihi ummah marzuqina bi sihah wa salamah wa sa'adah wa rabita fid din wa dunya al-akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, hadratul kurama al-ajida al-hudala, para tokoh masyarakat, wabil khusus Sahibul Bait, Ustadz Mahfud, Ustadzah Yuyun, dan juga Ustadz yang lainnya yang hadir di sini. Ada Ustadz Ahmad Basri, ada Ustadz Fatur Razi, dan para tokoh masyarakat lainnya, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini, siang hari ini, sore hari ini kita masih diberikan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan, panjang umur, nikmat Islam, iman, dan nikmat menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang di hatinya senantiasa ada kecintaan dan kerinduan kepada Nabi, maka dia dengan mudah selalu menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi. Orang yang memiliki hubungan dengan Nabi silah, maka dia ciri-cirinya akan memperbanyak salawat kepada Nabi. Kalau dia memperbanyak salawat kepada Nabi, maka dia akan terhubung kepada orang yang memiliki hubungan-hubungan kepada Nabi, orang-orang yang memiliki hubungan-hubungan kepada Nabi. Karena salawat ini penyambung, rabitatul uzma, penyambung yang agung. Ketika kita memperbanyak salawat kepada Nabi, maka kita akan terhubung dengan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah. Ada orang banyak hutangnya. Ada orang banyak hutangnya. Zaman dulu hutangnya 5.000 keping emas. Kalau emas 1 keping 1 gram itu berapa Pak nilainya? 1 gram emas itu perkiraan 500.000 sekarang. Ini 5.000 keping emas, berapa kilo? Berapa M kalau dirupiahkan? Utangnya banyak. Lalu si saudagar ini yang menghutangi memberikan jatuh tempo seminggu lagi. Kalau nggak bayar, kamu saya laporkan ke hakim. Akhirnya sampai waktu 1 minggu tetap nggak bisa bayar, dibawa ke hakim. Lapor ke hakim, ini hutangnya sudah banyak, saya kasih waktu berapa kali, terakhir 1 minggu masih tetap nggak bisa bayar, wahai hakim. Kamu sudah ngasih waktu tempo berapa kali? Wah, sudah sering Pak Hakim. Ya sudah, kalau begitu saya putuskan hukuman 2 tahun penjara, dan dia harus melunasi secara bertahap. Sudah di penjara 2 tahun, dia harus melunasi hutang bertahap. Akhirnya orang ini yang hutang ini lemes. Hakim, tolong kasih kesempatan kepada saya kalau sudah di penjara kayak gini, saya mau pamit dulu ke istri dan keluarga sama orang tua. Saya belum pamitan Pak Hakim. Saya belum pamitan. Terus jaminanmu apa? Kalau kamu mau pamitan ke orang tuamu, istrimu, anakmu, jaminanmu apa? Takut nanti kamu kabur. Aku nggak punya harta Hakim, udah nggak punya apa-apa lagi aku Hakim. Jaminanku Rasulullah SAW. Si Hakim masuk kaget, jaminannya Rasulullah. Si Hakim punya rasa cinta kepada Nabi. Ya sudah, awas kamu ya.
Kalau sudah jaminannya Nabi berbahaya. Kalau dia melanggar janjinya ini, nggak bakal dapat syafaat dari Nabi. Terlepas dari nikmat Nabi SAW, dari tanggungan Nabi. Kalau melanggar janji atas nama Nabi, akhirnya pulang, dia pamitan ke istri dan orang tuanya, nangis. Saya di penjara 2 tahun dan harus melunasi utang. Lah kok kamu bisa ke sini? Iya, aku pamitan. Jaminannya apa kamu bisa ke sini? Jaminannya Nabi Muhammad. Ya Allah, Masya Allah, dengan jaminan Nabi Muhammad saja kamu bisa ke sini. Kalau gitu kita syukuran, kita maulidan, kita maulid. Ayo, kamu ini sudah luar biasa anugerah besar. Kamu bisa ke sini pamitan dengan jaminan Nabi Muhammad. Ayo kita maulid. Akhirnya baca sholawat maulid di rumahnya. Gak lama yang utang tadi itu mimpi, mau tidur terus mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi seorang yang wajahnya tampan bercahaya luar biasa. Kata Rasulullah, kamu banyak utang kan? Iya ya Rasulullah. Kok tahu saya ada utang? Ya, ini kisah nyata. Rasulullah itu tahu semua umatnya melakukan apapun, kesedihan, sakit. Rasulullah itu tahu. Nusuk ketusuk duri saja kakinya Rasulullah tahu. Di antara kita ada yang tertusuk duri kakinya, Rasulullah tahu. Nabi syakatin yushaku ala qadami ummat rajulun min ummati illa wa ajidu ala mahat. Tidaklah seseorang itu tertusuk durinya kecuali aku merasakan sakitnya, kata Nabi. Apalagi kalau ada umat Nabi Muhammad yang bertengkar, eger-egeran, musuhan. Aduh, sedih Nabi Muhammad. Kalau gitu, kamu datang ke gubernur minta 5.000 keping emas. Ya Rasul, bagaimana dia bisa percaya kalau aku minta uang 5.000 keping emas? Ibaratnya 2,5 M. Tidak usah khawatir, kasih dia bukti, yaitu bahwa dia setiap hari ini gubernur membaca sholawat kepadaku 1000 kali. Gubernur membaca sholawat setiap harinya 1000. Gubernur ini orang sibuk, bupati itu orang sibuk, tapi nyempetin membaca sholawat kepada Nabi 1000 kali setiap hari. Kita yang bukan bupati, bukan gubernur, bukan orang sibuk, santri pula, ustadz pula, males baca sholawat. Mau jadi apa kita? Hati-hati, orang yang malas baca sholawat Nabi nggak kenal. Disebutkan di dalam kitab Mukashafatul Qulub Imam Ghazali. Ada seseorang mimpi Rasulullah, dipanggil-panggil, ya Rasulullah, nggak nengok. Ya Rasulullah, nggak nengok. Ya Nabi Muhammad, nengok. Siapa kamu? Ya Rasulullah, aku ini umatmu. Bukankah engkau mengenal setiap umatmu? Aku nggak kenal dengan orang yang nggak pernah sholawat kepadaku. Nangis dia, bangun tidur nangis-nangis. Dia ambil tasbihnya, dia baca sholawat. Setiap hari dia baca sholawat, diperbanyak baca sholawat. Nggak lama dia mimpi lagi Rasulullah SAW dan Nabi tersebut. Nah sekarang aku sudah kenal kepada kamu. Subhanallah. Datang ke gubernur, kasih tahu buktinya. Dia setiap hari membaca sholawat 1000 kali. Dan tadi malam dia bingung, ini saya sholawat sudah nyampe 1000 atau belum? Katakan kepada dia, dia sudah nyampe 1000. Akhirnya bangun tidur, langsung dia mikir. Akhirnya dia datangi gubernur. Assalamualaikum. Siapa? Engkau. Saya. Siapa kamu? Sutomo. Berapa ton? Pak Gubernur, saya disuruh Nabi minta uang 5.000 keping emas. Bah, gendeng banget.
Mimpi apa Banten semalam kamu? Kok minta uang tiba-tiba 5.000 keping? Emas pula. Mimpi Rasulullah ngakunya. Apa buktinya kalau kamu mimpi Rasulullah? Itu Pak Gubernur. Pak Gubernur itu setiap hari sholawat 1000 kali. Kali itu. Kok tahu ya? Berarti ini nggak main-main ini. Lagi Gubernur. Tadi malam Pak Gubernur bingung. Baca sholawat sudah nyampe 1000 atau belum? Nah, ya Allah. Kata Rasulullah, kamu sudah nyampe 1000 wahai Gubernur. Nangis Pak Gubernur. Ya Allah. Berarti sholawatku diperhatikan sama Nabi. Berarti bacaan sholawatku didengar dan diperhatikan oleh Nabi. Nangis Pak Gubernur itu, masuk ke dalam, bawa 2 kantong. Yang satu kantong kepingan emas berisi 5.000. Ini bayar hutang kamu 5.000. Yang satu ini buat kehidupan kamu sehari-hari. Masya Allah. Sudah hutangnya lunas 5.000 keping, dia dapat uang lagi 5.000, 2,5 M. Datang dia ke Pak Hakim, saya mau bayar hutang, ini 5.000 keping. Loh, kamu dapat uang dari mana? Sudahlah, ini rezeki dari Allah. Ambil. Loh, nggak usah kamu bayar hutang. Loh, kenapa Pak Hakim? Tadi malam saya ngimpi Rasulullah, bilangnya, Hakim, hutangnya yang tadi datang kepada kamu, bebaskan, jangan dipinjam. Sudah, saya bebaskan kamu, dan ini ambil uang, dan ini saya tambah lagi 5.000 keping buat kamu. Jadi berapa? 5.000 tambah 5.000, 10.000 emas lebih. Akhirnya dia datang ke orang yang utang. Pak, ini saya mau bayar utang nih. Oh, sudah banyak uang nih, sudah penuh kantong saya nih. Ini jangan, sudah ambil, saya lunasin buat kamu. Loh, kenapa? Tadi malam saya ngimpi Rasulullah, bilangnya udah bebasin si fulan yang utang sama kamu 5.000 dan kasih dia uang 5.000. Ini buat kamu. Berapa jumlahnya? 15.000 keping. Subhanallah. Berkat sholawat kepada Nabi SAW, hutangnya lunas. Hutangnya lunas. Ini bukti orang yang memperbanyak sholawat, dia akan terhubung dengan orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Inna sholat silah baina Allah wa baina Rasulih. Penghubung. Diceritakan di dalam kitab Mukashafatul Qulub Imam Ghazali. Ada orang bermimpi. Dia bermimpi di dalam kubur itu disiksa. Di dalam kubur itu dia disiksa. Lalu menangis. Diceritakan di sini, kalau tidak salah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini bermimpi seseorang ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi diceritakan dalam kitab Mukashafatul Qulub Imam Ghazali, ada seorang ibu-ibu ini kehilangan anaknya meninggal dunia. Lalu dia datang kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, kasih amalan supaya saya bisa melihat keadaan anak saya yang sudah meninggal dunia, wahai Imam. Akhirnya dikasih amalan oleh Imam Hasan Al-Basri untuk berjumpa dalam mimpi kepada anaknya yang sudah meninggal dunia. Karena rindu ibunya. Diamalkan, ternyata mujarab amalan itu. Tapi nangis ibu ini. Kenapa nangis? Karena melihat anaknya disiksa. Anaknya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, putrinya disiksa api neraka. Datang lagi ke Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, wahai Syekh, wahai Imam, saya sudah berjumpa amalan mujarab tapi aku sedih. Loh, kenapa sedih? Putriku dihukum disiksa api neraka dalam kuburnya, aku sedih. Wahai Imam, putriku ini begini-begini. Hasan Al-Basri ini lembut hatinya. Dengar kayak gitu sudah pingsan Hasan Al-Basri. Ibunya kaget, loh mana Imam? Ternyata sudah pingsan. Loh mana pingsan? Pulang akhirnya.
Pulang ini ibu-ibu ini, ternyata Hasan Al-Basri bangun lagi, nangis, saking capeknya dia menangis. Dia tertidur dan bermimpi, ternyata putrinya itu subhanallah sudah ceria, bercahaya, mendapatkan nikmat di atas istana yang sangat luar biasa. Sama Hasan Al-Basri ditanya, "Hei, bukankah engkau ini putri si ibu itu yang tadinya dia bermimpi disiksa? Kamu ini disiksa di neraka." "Betul." "Loh, kok sekarang kamu dalam keadaan nikmat? Siapa yang bohong ini? Ibu kamu apa kamu ini?" "Betul, memang aku tadi sebelumnya disiksa, wahai imam." "Lah kok sekarang kamu diberikan nikmat, kenapa?" "Wahai imam, tadi malam ada seseorang datang di kuburanku. Dia marra alal maqbar, marra bina. Orang itu datang di kuburanku, di kuburan kami, pekuburan, dan dia membacakan satu sholawat yang dihadiahkan kepada kuburan semua ini, kepada yang ada di kuburan yang sudah meninggal, yang ada dalam kuburan ini. Maka dengan satu sholawat tadi itu Allah bersolawat kepada kami semuanya, dan Allah angkat semua adab dari kami semuanya." Berkat satu sholawat, kalau sudah Allah terima, dengarkan baik-baik, kalau sudah Allah terima, maka semuanya kelar. Hutang kamu kelar, musibah kamu kelar, kesedihan kesusahan kamu habis. Kalau sudah Allah terima sholawat dan Allah bersolawat kepada kita, padahal janjinya barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Bayangkan kalau Allah sudah bersalawat, "In huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur." Dialah Allah dan para malaikatnya yang bersalawat kepada kamu untuk kamu keluar dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Cahaya terang benderang. Hidup kamu susah, hidup kamu sumpah, hidup kamu banyak fitnah, hidup kamu banyak isu, hidup kamu banyak orang tidak suka. Rumusnya satu, banyakin sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah nanti yang ngurusin semuanya. Huwallazi yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dia Allah yang akan mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju keterangan, cahaya yang terang benderang. Habis gelap terbitlah Al-Quran. Sholawat intinya, banyakin sholawat. Ini akan menyampaikan kita kepada Allah dengan cepat. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya disebutkan, "Yadimul murabuna fi akhir zaman." Nanti di akhir zaman itu mursyid itu susah ditemukan. Mursyid yang sungguh-sungguh mursyid itu sulit ditemukan. Mursyid yang sekarang kebanyakan akhir zaman belum layak jadi mursyid, ilmu syariatnya belum mendalam, tasawufnya belum mendalam, tapi sudah jadi mursyid. Kadang-kadang keturunan belum layak sudah jadi mursyid karena keturunan. Ya'dimul murabbun. Ratusan tahun diceritakan ini, dari dulu sudah dikasih tahu kita sama Sahibul Mu'allif, Sahibul Ta'lif, kitab Kifayatul Atqiya. Wa yasir ma yusilul murid ila Allah Ta'ala illa kasratu shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cuma yang bisa menyampaikan kepada Allah di akhir zaman nanti, saat itu di saat sulit menemukan guru pembimbing yang betul-betul mursyid, maka saat kondisi seperti itu yang bisa menyampaikan kamu kepada Allah adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Li'annal amal bainal raddi wal qabul illa salah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa inna maqtu'un bil qabul. Seluruh amalan ibadah kita ini ragu bisa diterima atau tidak, kecuali memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
karena itu sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kamu baca salawat pakai hadroh, pakai terbang, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kamu baca salawat sambil pamer ke orang-orang, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memuliakan ikraman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Adam mendapat kemuliaan disuruh sujud para malaikat, Allah nggak ikut sujud kepada Nabi Adam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia kita semua disuruh salawat. Bukan cuma manusia dan malaikat yang juga bersalawat kepada Nabi, tapi Allah juga ikut bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Di situ pakai fi'il mudhari, terus menerus, senantiasa Allah bersalawat. Ada orang Wahabi ngetes Abuya Al-Maliki, Syekh Muhammad bin Abuya Al-Maliki, bin Muhammad bin Amir Al-Maliki. Syekh Muhammad dites, kau katanya orang ahli sunnah jamaah. Kami mau tanya, sekarang Allah ini sedang apa? Detik ini, sekarang ini Allah lagi ngapain? Kalau kamu bisa jawab, cerdas kamu. Syekh Muhammad dites, ilmunya luar biasa. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Sekarang Allah lagi bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kok bisa nak? Allah sedang bersalawat? Iya, karena Allah sendiri yang kasih tahu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusallun, pakai fi'il mudhari di situ, yufidu istiqrar, senantiasa Allah mengaturkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah ya? Pakai dalil. Ya Allah, perbanyak sholawat. Minimal itu 10 kali bagi orang awam. Man shalla alayya asra marat hina yumsi wa hina yusbih adrakatu syafaati. Barang siapa yang membaca sholawat 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, maka dia layak mendapatkan syafaatku. 10 kali, pagi sama malam. Pagi sama malam minimal itu 10 kali bagi orang awam. Adrakatu syafaati, dia layak dapat syafaatku. Ada orang pergi haji, Pak, pemuda, yang dibaca itu semua manasiknya yang dibaca sholawat. Jamroh sholawat, sa'i baca sholawat, tawaf baca sholawat. Imam Hasan Al-Basri di belakangnya, hei pemuda, aku dengar kamu di sini baca sholawat, di sana baca sholawat, di sa'i baca sholawat, tawaf baca sholawat. Kamu nggak hafal baca tahlil tasbih yang lain? Bukan begitu, hai Imam. Tahun yang lalu aku punya kisah yang luar biasa. Ayahku meninggal di tengah waktu aku haji. Tapi aku sedih karena wajahnya hitam pekat, gelap, orang-orang gak mau bantu. Aku nangis di samping ayahku sampai aku lelah dan aku tutup ini wajah ayahku dan aku ketiduran. Di dalam tidurku aku bermimpi seorang yang wajahnya tampan bercahaya mendatangi ayahku, wahai Imam, dan membuka wajah ayahku lalu diusap wajah ayahku, wahai Imam. Tiba-tiba wajah ayahku yang aslinya pekat, hitam, buruk seperti gosong, tiba-tiba bercahaya terang benderang. Lalu aku bertanya, man anta? Siapa kamu, wahai pemuda yang tampan bercahaya? Alaysa ta'rifuni, kamu nggak kenal aku, wahai pemuda? Ana nabiyyu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nabi, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget ya, bangun tidur, dia buka wajah ayahnya, ternyata wajah ayahnya sudah terang kembali dan bercahaya. Di dalam mimpi itu dikatakan, aku tidak rela orang yang setiap hari 10 kali membaca salawat di pagi hari dan sore hari membaca salawat kepadaku. Aku tidak rela keadaannya mati dalam keadaan buruk. Aku yang akan beri syafaat kepada dia. Sebelum buka handphone, baca WhatsApp, Facebook, bangun tidur, salawat 10 kali. Ambil wudhu baru sholat subuh, sholat lagi. Menjelang maghrib juga begitu. Jangan nonton TV, jangan baca koran,
baca sholawat, baca Quran. Itu minimal 10 kali. Padahal ada madhab Syafi'iyah yang mewajibkan orang itu, santri itu minimal setiap harinya sholawat 300 kali. 300 kali. Coba pas Mahalul Qiyam panjenengan ada tasbih di kita. Mahalul Qiyam baca sholawat. Baca sholawat pas Mahalul Qiyam. Itu kadang-kadang nyampe 500 sekali Mahalul Qiyam, berarti 1 menit bisa 100. Anak-anak dulu begitu di pondok, pakai itu main jari. Pas Mahalul Qiyam berapa kamu? 300. Kamu berapa? 500. Wih, bisa 1000 lebih. Setelahnya asar dia baca sholawat, maghrib dia baca sholat, malam dia baca sholawat. Ini penting. Orang Pak yang dekat sama wajahnya Nabi nanti di hari kiamat bisa lihat wajahnya Nabi langsung, nggak jauh, bukan paling belakang dia enggak, tapi paling depan nanti. Duduk mengitar gini paling depan, bisa salaman langsung kepada Nabi. Panjenengan kalau nyium tangan sama ulama sama Habib susah luar biasa. Rebutan, nyerobot, itu kena tepak sama bansarnya misalnya, sama pengawalnya misalnya. Tapi panjenengan nanti di hari kiamat bisa cium tangan Nabi bolak-balik terserah, bisa mandang wajahnya Nabi dengan puas, bisa mencium aroma harumnya tubuh Nabi dengan jelas. Siapa mereka? Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salat. Manusia yang paling utama dekat kepadaku adalah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Makanya mereka itu luar biasa. Orang-orang mulia itu memperbanyak sholawat, bukan cuma 100 hitungannya, ribuan dia baca sholawat orang-orang dulu itu. Makanya hidupnya berkah dengan membaca sholawat seperti ini. Ini luar biasa, ini berkah. Bukan Nabi nggak tahu anak-anak kecil begini. Meskipun ada yang berantem, bertengkar, nangis, akeker, dan lain sebagainya, ini Nabi tersenyum sama mereka daripada di bioskop, daripada di pasar. Tapi panitia ya harusnya perhatikan, jangan perhatian dia malah berisik. Malah ditonton yang gue. Nabi suka begini, nggak usah dengar itu, wah bid'ah. Nggak usah dengerin, tambah banyak kok mereka bilang bid'ah. Nggak ada itu. Nabi Muhammad nggak pernah maulid, sahabat nggak pernah maulid, tabi'in nggak pernah maulid. Allah yang maulid. Allah maulid. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Allah itu menceritakan kisah-kisah para nabi kepada Nabi Muhammad. Ini maulid. Nabi juga menceritakan kisah-kisah para nabi terdahulu kepada para sahabatnya. Duduk tengah-tengah begini, baca sejarahnya para nabi. Begini, Nabi Musa itu begini, Nabi Isa itu begini. Ini maulid. Allah mengajarkan langsung kepada Nabi, diajarkan kepada Nabi. Nabi Muhammad sejarahnya Nabi begini, itu di Al-Quran itu, kisah-kisah Nabi semuanya. Nabi juga menceritakan pada para sahabatnya tentang kisah-kisah Nabi. Yang kita baca di sini kisahnya Nabi juga. Rasulullah SAW pemimpin para Nabi. Ini maulid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati kita untuk senantiasa membaca sholawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, istri suami kita, anak-anak kita, untuk senantiasa mencintai dan merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna mahabbatan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuh. Allahumma ijma'na wa a'ilatana wa auladana wa man ahada bi sabaqati rubbina ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.